Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita sudah sampai di pasal 9 dalam studi kita tentang kitab Kisah Para Rasul. Di episode terakhir kita belajar pasal yang ke-8. Kita telah melihat masuknya seorang pria dari Afrika ke dalam lingkaran iman, sebuah awal penggenapan lingkaran terakhir yaitu lingkaran kesaksian. Kesaksian sampai ke ujung-ujung bumi. Hari ini kita akan membahas pasal yang ke-9, ayat 1 sampai 35. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati-Mu. Juga hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef mohon beri gagasan umum tentang pasal 9 ini. Pasal 9 dibagi menjadi dua bagian yang tidak sama. Bagian pertama berbicara tentang pertobatan Saulus dari Tarsus. Bagian kedua adalah tentang misi penggembalaan yang dilakukan Rasul Petrus. Tuhan memberi perintah kepadanya dengan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan Petrus menjalankan perintah Kristus dengan mengadakan tur ke bangsa-bangsa yang berbeda untuk menyemangati murid-murid. Bagian pertama dari pasal ini memberitahu kita tentang peristiwa yang paling penting dalam sejarah kekristenan. Pertobatan Saulus dari Tarsus sesungguhnya adalah salah satu peristiwa yang terpenting dalam seluruh sejarah orang Kristen. Itu adalah salah satu peristiwa yang terpenting dari kitab Kisah Para Rasul setelah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Peristiwa ini menandai sebuah titik balik. Rasul Paulus adalah instrumen pilihan untuk melayani gereja dan menggenapi firman Allah. Ia menulis sekitar 14 surat. Ia menulis lebih banyak surat daripada orang-orang kudus Allah manapun, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pertama-tama izinkan saya untuk membaca ayat 1 sampai 35, kemudian kita akan memulai studi kita. Amin. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, dan ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sulit bagimu untuk menendang dalam kesia-siaan." Jadi dengan gemetar dan terpana berkata, "Tuhan, apa yang engkau ingin aku lakukan?" Lalu Tuhan berkata, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan,
Dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ini adalah perikop yang panjang. Oh iya, Namun, kita tahu bahwa firman itu sendiri memiliki kuasa Benar. untuk menyelamatkan tentu. dan membangun. Ya. Saudara Yosef, izinkan saya pertama-tama berbicara tentang pekerjaan Allah dalam hati Saulus. Kapankah itu dimulai? Dalam perjalanan ke Damsyik ataukah sebelum itu? Saya percaya insiden perajaman Stefanus menandai sebuah titik balik yang besar terhadap orang ini. Saya pikir kebrutalan yang ia tunjukkan adalah sebuah reaksi terhadap suatu konflik batiniah. Konflik ini berasal dalam sebentuk kebrutalan yang ekstrim. Namun ketika Tuhan menampakkan diri, ia berkata kepadanya, "Sulit bagimu untuk menendang tongkat dalam kesia-siaan." Beberapa komentator berkata bahwa tongkat di sini mewakili urusan-urusan oleh Roh Allah dengan dia. Ketika ia melihat wajah Stefanus yang bagaikan malaikat, ketika ia melihat dia berdoa bagi para pembunuhnya, sudah pasti hal ini menggoncang batinnya dan semoga ini adalah awal dari pekerjaan Allah di hati Saulus dari Tarsus. Ini berarti bahwa Allah menggunakan peristiwa pembunuhan Stefanus untuk mengguncang dasar-dasar hati pria kejam ini dan mempersiapkan dia untuk menampakkannya dalam perjalanan ke Benar Damsyik. sekali. Ketika Tuhan memberitahu dia, "Akulah Yesus yang engkau aniaya. Sulit bagimu untuk menendang dalam kesia-siaan." Mohon komentari ayat-ayat ini. Saya pikir keselamatan membutuhkan suatu percakapan pribadi antara diri seseorang dengan Tuhan. Dan Saulus bertanya kepadanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jelas bahwa ini adalah sebuah percakapan antara Tuhan yang menghendaki agar Saulus yang menolak keselamatan dari Tuhan.
Tuhan memberitahu dia bahwa sulit bagimu untuk menendang dalam kesia-siaan untuk terus menolak pekerjaan roh Allah di hatimu. Karena masalah ini memiliki konsekuensi sementara dan kekal. Saulus pergi ke Damsyik dengan diberi otoritas dan diutus oleh para imam kepala. Para imam kepala dan ahli Taurat memberi dia surat-surat untuk memudahkan dia dalam perjalanannya. Seakan-akan mereka memberi dia suatu perintah perlawanan untuk menangkap orang-orang Kristen. Namun otoritas yang jauh lebih besar dan lebih berkuasa muncul kepadanya. Mohon beritahu kami tentang superioritas Tuhan ketika ia berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dan Saulus menjawab, "Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan?" Sebenarnya ia bukan cuma jauh lebih superior daripada para imam kepala karena pertama-tama siapakah para imam kepala? Mereka bukan siapa-siapa. Namun Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 26, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Tidak ada yang lebih besar daripada matahari di bumi kita dalam tata surya kita. Itu adalah terang yang terbesar yang disebut dalam Kejadian pasal 1, terang yang lebih besar. Kristus dalam kemuliaannya, terangnya jauh lebih besar daripada kecerahan cahaya matahari. Jadi kita melihat bahwa otoritas Yesus jauh lebih superior daripada otoritas para imam kepala. Dan hal yang indah adalah bahwa Saulus dari pertemuan pertamanya dengan Kristus memberitahu dia, "Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan?" Berdampak pada sisa hidupnya, ia hidup melayani ketuhanan Kristus bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Setelah Tuhan berurusan dengannya dan menyampaikan kata-kata di dalam ayat 8, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia. Berjumpa dengan Tuhan bukan membutakan mata, melainkan membukakan matanya. Mohon beritahu terhadap apakah ia buta dan matanya terbuka terhadap apa? Ia buta terhadap segala sesuatu. Matanya tidak dapat melihat terang Kristus. Jika manusia tidak dapat tahan terhadap sinar matahari, sudah tentu ia jauh tidak bisa tahan akan sinar Dia yang telah menciptakan matahari, yaitu Kristus. Karena itu ia menjadi buta. Namun saya pikir Tuhan bermaksud untuk membutakan dia secara fisik untuk membuka mata batinnya. Saya percaya bahwa 3 hari yang akan kita baca nanti, ketika ia tinggal tanpa makanan atau air adalah sebuah periode pelatihan mendalam. Apa yang sedang aku lakukan? Apakah aku sedang menganiaya orang hebat ini dengan berpikir bahwa aku sedang melayani Allah? Apakah aku sedang menghujat nama Allah yang besar? Ia sedang melewati suatu konflik psikologi yang hebat. Semua ilusi dan kemuliaan pribadi yang telah sekian lama ia bangun runtuh dalam sekejap di hadapan terang, kemuliaan, dan kebesaran Kristus. Itu adalah sebuah pelatihan yang dibutuhkan untuk mematahkan kesombongan Saulus dari Tarsus. Namun Allah telah menjadikan dia sebuah instrumen pilihan, tepat seperti yang Kristus katakan. Mengapa ia melewati 3 hari tanpa makanan ataupun air? Apakah bilangan 3 memiliki sebuah makna di sini? Kitab suci penuh dengan bilangan 3, itu adalah sebuah simbol kematian dan kebangkitan. Musa pernah memberitahu Firaun untuk mengizinkan umat itu mengadakan perjalanan 3 hari lamanya untuk beribadah kepada Allah. 3 hari memberitahu kita tentang kematian manusia terhadap masa lalunya agar dapat menjalani suatu kehidupan yang baru untuk menjalani hidup kebangkitan bersama Kristus. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan menampakkan diri secara pribadi kepada Saulus? Mengapa ia tidak mengutus seorang malaikat untuk berbicara kepadanya? Kami tahu saudara Yosef bahwa Tuhan mengutus Filipus kepada sida-sida dari Ethiopia. Mengapa Tuhan menampakkan diri secara pribadi kepada Saulus? Tuhan tidak hanya bermaksud untuk menyelamatkan Saulus dari Tarsus. Jika ia berniat hanya untuk keselamatannya, bisa saja ia mengutus Filipus atau Petrus seperti yang dilakukan dalam kasus Cornelius di pasal selanjutnya. Namun niat Kristus adalah untuk menjadikan Saulus salah satu dari rasul-rasul. Salah satu prasyarat untuk menjadi seorang rasul adalah bahwa ia harus sudah pernah melihat Kristus setelah kebangkitannya dan menerima dari dia sebuah amanat tertentu secara spesifik. Jika seseorang telah menampakkan diri kepadanya, ia pasti telah menerima keselamatan tentunya. Tetapi ia akan menjadi seorang percaya biasa.
Kita membaca tentang hal ini dalam 1 Korintus pasal 9, di mana Paulus berkata, "Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita?" Jadi, ia telah melihat Kristus yang telah bangkit dan menjadi seorang rasul, bukan hanya melihat Kristus yang telah bangkit, tapi juga Kristus yang telah dimuliakan. Ini berarti bahwa Tuhan harus menjumpai dia secara pribadi untuk mengutus dia Benar. dan untuk membuatnya memenuhi syarat sebagai Benar seorang sekali. rasul. Tentunya ia menikmati hak istimewa melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Ya. Rasul lainnya melihat Kristus selama mereka hidup di bumi sebagai manusia. Itu benar. Mulai dari ayat 10, kita membaca tentang seseorang bernama Ananias. Bagaimana tentang dia dan peranan yang ia mainkan dengan Saulus dari Tarsus? Sebenarnya pemikiran-pemikiran Allah itu berbeda daripada manusia. Untuk pembaptisan rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, karakter terbesar dalam sejarah kekristenan seperti telah saya katakan sebelum ini, dan peristiwa terbesar yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Seorang murid yang tidak kita ketahui sama sekali kecuali bahwa ia adalah seorang murid di Damsyik. Bisakah seorang murid biasa membaptis seorang rasul? Ya, karena Tuhan tidak menghendaki adanya kesombongan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Rasul besar ini yang di kemudian hari akan menerima pewahyuan-pewahyuan terangkat ke langit ketiga. Seseorang yang membaptis dia, seseorang yang membuatnya masuk ke lingkaran pengakuan Kristen, adalah seorang murid yang sederhana di Damsyik dan namanya Ananias. Saya memperhatikan bahwa ketika Tuhan memberi sebuah tanda kepada Ananias tentang Saulus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Penyebutan sederhana dari nama Saulus telah membuatnya ngeri. Lalu Tuhan memberitahu dia sesuatu yang aneh, ia sedang berdoa. Bagaimana mungkin Ya. Saulus dari Tarsus sedang berdoa? Bisakah Anda memberitahu kami tentang tanda-tanda yang membuktikan orang terlahir dari Allah ataupun tidak? Sebenarnya saya melihat sebuah mujizat di sini. Ada 3 mujizat dalam pasal ini. Kita membaca tentang mujizat Petrus menyembuhkan Eneas. Sebuah mujizat lain yang lebih besar adalah Tabita dibangkitkan dari kematian oleh Petrus. Namun sebuah mujizat yang lebih besar lagi adalah bahwa seorang teroris yang mengerikan berubah menjadi seorang kudus, menjadi rasul. Ini adalah mujizat yang terbesar selamanya. Dapatkah Tuhan mengadakan mujizat-mujizat? Ya, tentu saja. Dapatkah orang membangkitkan Lazarus dari kematian setelah ia membusuk? Mengubah Saulus dari Tarsus? Ya, tentu saja. Dan dapatkah ia mengadakan mujizat yang sama dengan orang-orang lain pada zaman sekarang ini? Ya, Tuhan masih mampu untuk melakukan hal itu. Dan salah satu tanda terbesar dari kelahiran kembali dari Allah adalah, mengutip dari seseorang, tangisan orang yang baru dilahirkan kembali. Kita tahu bahwa segera setelah bayi-bayi lahir, hal pertama yang mereka lakukan adalah menangis. Dan dikatakan bahwa jika bayi tidak menangis, mereka mencoba sampai bayi itu menangis. Pada kelahiran kedua juga ada suatu tangisan hidup baru yang mengekspresikan dirinya dalam berdoa. Di sini Saulus selama 3 hari telah berpuasa dan tidak makan apapun. Apa yang sedang ia lakukan? Ia sedang mengenang masa lalunya dan berdoa kepada Allah selama 3 hari, dan ini adalah salah satu tanda pasti dari kelahiran baru. Seseorang berkomentar tentang perikop ini dan berkata, di dalam rahmi ibunya kepala bayi menghadap ke atas. Ya. Namun pada saat kelahiran, untuk dapat dilahirkan, kepalanya harus menghadap ke bawah. Ya. Di sini Tuhan membuat Saulus jatuh dari kudanya. Jadi ia jatuh ke tanah. Mohon beritahu kami tentang pentingnya kelemah lembutan untuk menerima pembaharuan jiwa dari Allah. Ada sebuah ayat yang indah dalam kitab Ayub dan sebuah ayat yang sama dalam Lukas 1. Di dalam Ayub ia berkata, karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Ini berarti bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan meninggikan kita. Petrus juga berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Simeon yang benar berkata tentang Kristus dalam Lukas 2, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Kejatuhan datang lebih dahulu, tetapi orang yang jatuh di hadapan Kristus dibangkitkan oleh Kristus. Inilah yang terjadi dengan Saulus dari Tarsus. Ia jatuh, ia merendahkan dirinya, ia mengakui bahwa semua kemuliaan yang ia bangun adalah ilusi yang memudar. Ia juga mengakui bahwa ia adalah yang pertama di antara orang-orang berdosa. Itulah sebabnya Tuhan membuat dia yang terbesar di antara para rasul dan orang kudus. Tuhan memberitahu Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan juga berkata, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Tolong beritahu kami tentang bagaimana Tuhan melihat instrumen ini dan bagaimana ia mempersiapkan diri untuk berdiri di depan raja dan banyak orang demi Kristus. Tidak seorang pun menderita seperti Saulus dari Tarsus. Dalam 2 Korintus pasal 11,
Ia memberitahu kita tentang kepedihan dan penderitaannya demi melayani Kristus. Ia sudah siap untuk itu dan ia benar-benar membawa nama Kristus ke hadapan bangsa-bangsa non-Yahudi dan raja-raja. Dalam kisah para Rasul 26 misalnya ketika melihat dia berbicara kepada Raja Agripa, ia juga bicara kepada Gubernur Festus dan Felix. Dan bahkan berbicara kepada Kaisar. Injil masuk ke rumah Kaisar seperti yang kita pahami dari surat kepada jemaat di Filipi. Paulus adalah seorang instrumen pilihan dan ia membawa nama Kristus. Dan saya pikir ia memang membayar semua kerugian atas perbuatan-perbuatan kriminalnya. Tindakan-tindakan gila yang telah ia lakukan pada zaman ketidaktahuannya ia sebut sebagai zaman kebodohan. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekasih ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Ayat 7 berkata, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang juga pun. Dalam pasal 22 di mana Paulus membela dirinya di hadapan rakyat, berkata, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Lalu di pasal 26 di mana ia membela diri di hadapan Agripa, ia tidak menyebut apakah orang-orang mendengar ataupun melihat. Adakah pertentangan di antara perikop-perikop ini? Ya, Saudara Yosef, mohon jelaskan. Mari melibatkan pasal 26 karena ia tidak menyebut apakah orang-orang itu mendengar atau tidak mendengar suara apapun. Problemnya sekarang mengenai dua kisah dalam pasal 9 dan 22. Saya tidak melihat adanya pertentangan di antara keduanya. Mari kita baca dengan seksama. Ia berkata, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Itu berarti mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat ada siapa-siapa. Mereka tidak melihat ada siapa-siapa. Apakah kisah dalam pasal 22 berbeda? Mari kita membaca dan melihat. Mereka melihat cahaya itu. Tidak dikatakan mereka melihat seseorang, mereka melihat cahaya. Tapi tidak melihat siapa-siapa. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Namun mereka mendengar satu suara, namun bukan suara dia yang berkata kepadaku. Jadi menurut kedua kisah itu, kita dapat berkata bahwa orang-orang itu melihat suatu cahaya tetapi tidak melihat Kristus. Mereka mendengar suatu suara, tapi mereka tidak mendengar perkataan Kristus. Orang yang mendengar perkataan Kristus dan melihat dia adalah Saulus. Karena ia adalah instrumen pilihan, ia segera akan menjadi seorang rasul. Itu sebabnya ia harus mendengar dan melihat. Sedangkan orang-orang itu mereka melihat suatu cahaya dan mereka mendengar satu suara. Namun kata-katanya tidak ditujukan kepada mereka dan karena itu mereka tidak mendengarnya. Mereka tidak melihat siapa-siapa, melainkan hanya melihat suatu cahaya. Mereka mendengar suara tapi tidak mendengar suara. Dia yang berkata kepadaku, mereka tidak melihat apa-apa. Pesannya jelas hanya kepada Saulus yang mendengar suara dia yang berkata kepadanya. Orang-orang selebihnya tidak mampu memahami kata-kata itu. Mereka cuma mendengar suatu suara. Namun mereka tidak mendengar suara Kristus berbicara. Mengapa mereka mendengar suatu suara atau melihat suatu cahaya? Agar Saulus tidak dituduh berhalusinasi. Ada orang-orang yang bersama dia dan mereka mendengar suatu suara dan melihat suatu cahaya yang berarti bahwa sesuatu telah terjadi. Namun mereka bukanlah orang-orang dimaksudkan oleh apa yang terjadi. Kepada Sauluslah perkataan itu ditujukan. Kata-kata yang Ananias katakan kepada Saulus menarik perhatian saya. Saulus saudaraku. Saya pikir kedua kata ini tidak berjalan beriringan. Saulus dan saudaraku. Pernah dikatakan seorang laki-laki yang bernama Saul. Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Demikian juga kita dapat berkata di sini. Apakah Saulus juga termasuk di antara saudara-saudara seiman? Bagaimana mungkin seorang serigala berubah menjadi seekor domba? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ia dapat membangkitkan orang mati dan dapat mencipta kembali. Allah yang hebat ini dapat melakukan ini. Ia pernah melakukannya pada masa lalu dan ia sedang mengerjakannya pada masa sekarang. Ia dapat mengubah kriminal-kriminal yang paling bengis dan kejam menjadi domba dan menjadikan mereka termasuk di antara murid Kristus. Karena kita sedang berbicara tentang Saulus yang berubah menjadi saudara, saya teringat sebuah puisi yang diucapkan oleh seseorang yang lebih mirip Saulus. Ya. Ketika ia menerima Tuhan, ia berkata, ketika orang-orang jahat melihat jalan itu, aku hidup di sini, oh suri tauladanku. Tidak pernah merindukan masa lalu, aku dikatakan sudah tidak waras. Aku tidak peduli jika itu demi namamu, Yesus.
Artinya ia diubahkan dari seorang yang menentang Kristus menjadi seorang yang mengagumi Kristus. Sampai tingkat di mata orang-orang dia dianggap. Tidakkah Gila. ini sama dengan Saulus? Ia berkata dalam 2 Korintus 5, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ia sudah tidak waras di mata orang-orang. Paulus, engkau sudah tidak waras, pengetahuanmu yang banyak membuatmu berhalusinasi. Setelah ia berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat lagi melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Mohon beritahu kami 3 pelajaran yang kita pelajari dari perikop ini. Ia sekarang berdoa dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Apakah karakteristik dari orang yang baru saja lahir baru dari Allah? Berdoa, kita berkata bahwa berdoa adalah tanda dari lahir baru. Bayi yang baru lahir akan menangis, bayi yang baru lahir secara rohani akan berdoa. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Jika kita ingin memahami ini secara spiritual, kita juga mempunyai makanan untuk kita makan. Ketika Tuhan bangkitkan anak perempuan Yairus dari kematian, ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kita juga harus makan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku akan menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Lalu ada persekutuan dengan orang-orang percaya dan ini adalah sebuah berkat besar bagi mereka yang diselamatkan. Ia keluar masuk di antara murid-murid. Ia berada dalam suatu persekutuan yang indah dengan orang-orang percaya yang hampir ia buat daftar nama-nama mereka untuk ditawan dan dijebloskan ke penjara. Sebuah daftar pembunuhan. Ya, itu benar. Kini ia ada bersama mereka, maka minum, datang, dan pergi. Benar, kita masih memiliki banyak hal untuk didiskusikan dalam pasal ini. Namun kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati. Kita akan rangkum bersama para hadirin di studio. Kita tahu bahwa Tuhan mengutus Filipus kepada sida-sida dari Ethiopia dalam pasal 8. Mengapa Tuhan menampakkan diri secara pribadi kepada Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik? Itu perlu karena Paulus akan menjadi seorang rasul. Ini berarti Tuhan akan menampakkan diri secara pribadi. Agar menjadi seorang rasul dia harus melihat Tuhan. Benar. Benar. Mari kita juga menyelesaikan paradoks dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi mereka tidak melihat seorang pun. Itu kisah di pasal 9, tapi di pasal 22 kita membaca dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu tetapi suara dia tidak mereka dengar. Dapatkah kita selaraskan dua kisah ini? Dalam Kisah Para Rasul 9 mereka mendengar suatu suara dan melihat suatu cahaya. Namun mereka tidak melihat Tuhan Yesus dan tidak mendengar Dia. Yang berbicara kepada Saulus, mereka melihat cahaya itu tetapi tidak melihat Tuhan Yesus. Baik, benar Saudara Yosef? Tentu. Baik, terima Tuhan kasih. memberkatimu Kita akan juga. lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج يسوع دمك يطهرني أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج يسوع دمك يطهرني وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني أنا جاي ضعيف قويني أنا جاي حزين عزيني أنا جاي لك خاطي برقني وشفيني Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Mendengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib Ubah dan bebaskan aku